اللهم يدخل نياتنا في نياتهم وأعمالنا في أعمالهم وأخلاقنا في أخلاقهم ومقصدهم على هذه نية وكل نية صالحة وعلى ما صلى وسلم في الدنيا الآخرة الحبيب عبد الله بن أبي الحداد الحبيب آل محمد الحبشي الحبيب من المصالحين والسلام والسلام إن شاء الله وحضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم سر الفاتحة. الحمد لله رب العالمين. إياك نعبد وإياك نستعين. Sebab-sebab tayamum belum baru tayamum, baru masuk tayamum. Nah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa kafa wa salatu wassalam ala sayyidina nabiyina Muhammadin al-Mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man iktafa. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'du. Yang saya hormati jamaah mushallah yang dirahmati oleh Allah, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala kembali di Rabu malam Kamis kita dihadirkan di musholla kita ini. Semoga tambah ramai, tambah semangat dan kita ditambahkan ilmu yang bermanfaat. Amin ya rabbal alamin. Masuk kepada fasal tentang sebab kapan dibolehkannya kita bertayamum. Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam Al-Qur'an fatayammamu sha'idan thayyiban. Maka bertayamumlah as-sha'idan. Di situ Al-Imam Syafi'i mentafsirkan ayat ini, sha'idan artinya turaban, tanah. Sha'idan artinya turaban lahu gubar, tanah yang ada debunya. Sha'idan thayyiba artinya suci. Jadi kapan kita sebab-sebabnya tayamum, artinya sebab yang mana membolehkan kita untuk bertayamum. Yang pertama faqdul ma', ketidakadaan air. Nah, di sini cuma disebutkan 3, sebenarnya ada 5. Ada yang mengatakan 7. Sebabnya kita boleh bertayamum itu. Yang pertama tidak ada air. Tapi tidak ada semerta-merta, tidak ada air itu langsung boleh tayamum, kayak kita bahas. Kemudian khauf, takut dari menggunakan air itu. Ya. Seperti takut itu banyak bisa jadi takut karena perang. Misalkan kita cak wong hidup di jalur Gaza itu kan, kalau keluar rumah misalkan kena bom sama Israel. Atau keluar dari perbatasan itu kena bom misalkan. Itu termasuk takut. Banyu ada dekat sungai. Tapi kalau nak ke sungai ada buaya. Nak ke sungai itu ada buaya, maka kita boleh tayamum. Tapi itu kalau memang sampai seperti itu. Tapi sekarang kan ada sumur, macam-macam, ada air pump. Itu makna khauf, takut itu yang mana dia air itu ada, cuman takut untuk menggunakannya. Termasuk dari kita sakit. Kemudian idlaluhu juga termasuk idlal. Apa maksudnya? Air itu bermudarat misalkan ada penyakitnya apa semua. Wal maradu yashukku, penyakit yang berat. Wal jabira wal jirah. Jabira itu kalau kita pakai perban, cak mano, perban nyampak di perban apa semua ada hukumnya. Nah, sikap-sikap kita bahas yang pertama, sebabnya boleh tayamum itu karena tidak adanya air. Secara hissi, secara yang kita rasakan. Maka bertayamum yang sedang hadas kecil atau hadas besar jika dia yakin tidak ada air. Dengan kabar, kata Imam Romli, dengan kabar orang yang ngerti. Jadi ini diambil dari kejadian di zaman Rasulullah SAW. Pernah suatu saat tidak ada air di kota Madinah ini. Sahabat itu malam lagi ke dalam keadaan junub. Maksudnya mendatangi istrinya junub. Jadi pas besok pagi nak subuh itu udah kata air. Si kok sahabat bertayamum. Si kok sahabat lagi berguling-guling di putuk pasir. Di dalam pikiran dia pengganti air itu tanah. Karena udah kata banyu, dia berguling-guling di atas pasir yang ada debu. Jadi berdebu kalau badan ini. Kayak dia ganti mandi. Akhirnya disampaikanlah kabar itu kepada Rasulullah SAW. Nah, Nabi kita Muhammad ini sangat bijaksana. Tidak nyala ke si A, tidak nyala ke B.
Dua-duanya dia beristihad atas yang dia pahami. Yang pertama tadi dia bertayamum cak biasa, yang sikok tadi berkubang, dalam bahasa kita berkubang di juga tanah pasir tadi. Karena dia dalam pikiran dia menggantikan air itu tanah yang ada debunya. Kata Rasulullah, kalau kamu dalam hadas besar atau hadas kecil, kemudian tidak ada air, maka kamu bertayamum seperti ini, nah, kata Rasulullah. Imbeklah, anak berdebu, tipiskan diusap ke muka sekali. Sekali be, tayamum itu tidak disunahkan 3 kali. Sekali be. Kemudian imbek lagi tanah yang kedua, ditipiskan, usap dari ujung sini. Jadi kata Rasulullah, maka kalian sudah suci dan dibolehkan sholat. Tapi niatnya kayak itu pelajari, niatnya tayamum itu beda dengan niatnya wudhu. Karena dia tidak ada air tadi. Nah ini karena kejadian itulah adalah penjelasan tentang masalah tayamum. Jadi sebab yang pertama tidak ada air. Kalau dia menyangka ada air atau ragu, ada dalam bahasa Arab itu ada yakin. Yakin itu keyakinan 100%. Tidak ada keraguan, itu yakin dalam bahasa Arab. Ada lagi dhon. Dhon itu 75% yakin. Ada lagi syak. Syak itu 50% yakin, 50% ragu. Ada lagi tawahum. Tawahum itu cuma 25% kita yakin ada banyak. Nah ini kalau kita dhon atau syak atau tawahum, akan didapatkan air jika kita wajib alaiha talab likulli tayammum fil waqt. Wajib cari air dulu kalau kita meyakini ada air. Di rumah tak katik, Beb. Tak katik di rumah. Maka kita cari wong-wong terdekat kita, jiran kita. Kanan, kiri, sekitar haddul ghus. Haddul ghus itu sekitar jarak kalau panah itu dipanahkan sejarak itu. Kalau nak diomongkan 45 jauh nian. Kita jengok bejiran kita dulu, kanan. Ada tak punya banyu? Anak-anak berwudu. Ada, boleh minta kita. Minta anak-anak berwudu. Jiran kanan tak kata jiran kiri ada tak air anak-anak berwudu? Ada. Minta kita tak apa-apa. Jangan semerta-merta tidak ada air di rumah langsung tayamum, tak boleh. Cari dulu ke kanan, ke kiri, ke depan, ke belakang. Jika mana kita yakin ada air, maka harus mencari dulu, belum boleh bertayamum. Dikatakan ada ila jawaz wujubul ma'u indahum. Dibilang ada, tapi beli. Saking tak katanya banyu tadi, dia ngomong ada banyu, tapi harus beli. Kalau harus beli, selagi harganya sesuai, tidak ada masalah. Tapi ini Beb, harganya sekali lipat. Biasanya sedegum itu cuma 2.000, misalkan dijualnya 4.000 misalkan. Masih sesuai. Masih mampu lah beli 5.000 sedegum itu yang isi 5 liter. Beli gitu. Masih sesuai. Tapi kalau sedegum itu yang biasanya harganya 5.000 dijualnya 50.000, udah ada usah beli banyu gitu. Kita bertayamum deh. Itu sudah tidak sesuai lagi dengan harga yang semestinya kata para ulama. Jadi dijingok dulu di bagian yang namanya tadi haddul ghus. Haddul ghus itu batasan dari rumah kita. Kalau kita mana turunnya panah itu haddul ghus. Sekitar kalau dihastakan sekitar 300 hasta. 300 hasta ke depan, 300 hasta ke kanan, 300 hasta ke kiri. Artinya ya sekeliling rumah kita lah. Kita tanya ada banyu tak? Artinya kalau masih jiran tetangga kita ada banyu, kita minta untuk berwudu, belum boleh bertayamum. Dia ngomong di komplek kami tak ketik sudah air. Ada juga di komplek sebelah, seberang jalan sana, itu belakang komplek kita ini. Kesana dulu baru ada air. Nah, itu namanya haddul ghurf. Batasan dekat. Dekat itu berapa jauh batasan dekat itu disebutkan di sini. Yaitu 1 mil wan nisf. Itu kurang lebih 9.000 hasta. 9.000 hasta. Yalah, maksud kita tuh kompleks sebelah. Ada di kompleks sebelah banyu. Di kompleks kita tak katik dapat banyu misalkan. Di kompleks sebelah ada. Kita harus ancap dulu ke sana. Cari banyu untuk berwudu nak sholat ini. Katanya sudah kami cari. Dan ana yakin ada banyu di situ. Karena diumumkan ada.
Sudah nyampe ke situ, ada memang banyu tapi bayar. Harus beli. Kalau beli itu masih harganya sesuai, boleh dibeli. Tapi kalau harganya yang Anda bilang tadi, dijualnya sampai 10 kali lipat, maka kita boleh tayamum. Jadi la yukallifullahu nafsan illa was'aha. Itu dalilnya Allah tidak membebankan kecuali yang kita mampu di dalam ibadah tadi. Paham tuh? Dia ngomong yang dekat tadi sudah kami cari, tidak ketemu juga banyak, tidak katik juga wong jual. Ada tempat jauh. Mungkin sekitar sekilo dari sini ke depan sana, ada nak keluar simpang Ubat sana beda, arah ke jembatan sana ada air. Kami cari ke sana baru dapat nih 1 kilo ke sana. Kalau memang yakin ada air, cari dulu ke sana. Kalau yakin, kalau tidak yakin sudah kita tayamum. Nah, tapi ini tergambar Pak kalau di daerah Jazirah Arab. Tergambar ini. Kalau kita di Indonesia ini tidak kata air itu sulit kita kata Kalau memang tidak ada air ledeng, ada air sungai, ada air sumur. Alhamdulillah kita bersyukur di Indonesia ini air ada. Anak kalau di Arab anak ngerasain memang ada kadang-kadang satu tempat susah. Mereka tuh bukan tidak galak mandi, Pak. Banyunya jarang. Enak mandi jangan banyu sedikit. Paling dia gunakan untuk sholat, untuk mandi wajib. Itulah kegunaan dia, tidak banyak banyu. Jadi betul-betul dia mensyukuri dikitnya air. Makanya kita nih, kata Nabi, walaupun kita dalam satu hadis Rasulullah mengatakan air laut itu bersih airnya, suci ikannya, bangkainya, ialah ikan. Dan jangan kalian memubazirkan walaupun air laut itu banyak. Apalagi kita nih, kita banyak ini, jangan kita mubazir, gunakan secukupnya. Jadi kalau misalkan air tadi masih ada, maka kita tidak boleh tayamum. Jadi kita berwudu dengan air tadi. Dia ngomong banyu tuh ada, tapi anak kena sebab yang kedua. Apa sebab yang kedua boleh tayamum? Sakit. Sakit yang cak mana boleh tayamum ini? Sakit yang tumbuh di badan atau terjadi sesuatu sehingga kena penyakit. Penyakit yang cak mana? Penyakit yang mana tidak bisa menggunakan air. Kalau menggunakan air, misalkan ada luka. Luka ini kalau dikenai air, maka akan bertambah penyakitnya, atau tumbuh penyakit baru, atau melamo kesembuhnya. Nah penyakit yang seperti ini, maka boleh kita bertayamum. Lagi kita bahas juga. Cak mana kalau lukanya itu diperban? Ini sudah pernah bahas belum? Cak mana penyakitnya kalau diperban? Kita akan bahas setelah ini insya Allah. Baik, kalau maco bahasa kitab ini memang agak kaku bahasa kitab ini. Bingung kamu. Tapi tidak apa-apa kita baca sedikit. Di sini dikatakan air ada, cuman dia sakit yang terjadi atau karena yang mengenai dia. Maka bertayamum bagi orang yang hadas kecil atau lagi junub jika takut menggunakan air atas dirinya. Atas dirinya. Karena kalau gunakan airnya wudhu dengan air ini bahaya dia. Tadi anak ngomong kalau anak keluar dari batas ini bisa kena tembak ini. Itu takut atas dirinya. Itu boleh dia bertayamum. Atau manfaat atas badannya. Karena kalau misalkan gunakan air ini anak bisa mati. Atau kena air ini di luka anak atau di tempat sakit anak bisa menghilangkan manfaat sakitnya. Tangannya. Misalkan kalau kena air ini tangan tidak bisa bergerak. Manfaatnya hilang untuk kita gunakan. Maka kita boleh tayamum. Atau memanjangkan waktu sakit. Ini kalau kena banyu bisa lama penyakit ini lukanya. Atau tumbuh penyakit baru. Atau membuat menjadi luas penyakit itu. Tambah banyak. Karena kena air. Jadi tidak dikenain air. Nah pada saat posisi seperti ini, atau bisa merubah penyakit itu warnanya. Intinya kalau kena air, penyakit yang ada di tubuh kita tadi bertambah. Atau tumbuh penyakit baru, atau memperpanjang waktunya, maka pada saat itu kita boleh bertayamum. Bertayamum. Jelas, Pak?
Baik. Di sini juga disebutkan tataghayyara min sawad ilal bayad atau berubah warnanya dari hitam menjadi putih. Cak benana itu. Atau sebaliknya. Wa nuhul aw riqqatu ma'ar rutuba ustahaq diqqatu ma'al yabusa. Ya, atau akan tumbuh kayak melepuh tuh, nah kalau kita kena api itu kan ada cak apa namanya? Kalau kena api itu ada cak banyunya di juga. Begitu pecah kan jadi luka itu. Kalau kena air katanya tambah jadi luas, itu tayamum. Tapi kalau dia ngomong ada apa-apa, beb kena air tidak ada masalah, ya sudah ada apa-apa. La istarat li hudutsil madhkur an yakuna ala udun yabdul ghaliban mihna. Itu semua nampak tidak di tempat yang mana nampak ketika kita bekerja, yaitu muka dan tangan. Oke, yang kita tayamum ini kan mengusap muka sama tangan sampai siku. Kalau yang kenanya di tangan atau di muka bagaimana? Tidak baca wudu wala tayamum. Lagi kita bahas. Cak mana kalau misalkan di kenonyo itu luka itu di muka sama tangan. Uyuk tamat bijam izalika ala tajribah wa khabar al-adil wa in. Nah, itu semua bertambahnya penyakit apa itu jelas orang yang mengerti. Kalau kena air penyakit ini tambah banyak. Daripada kebiasaannya kalau kena air penyakit ini lebih bisa bahaya, bisa lebih panjang. Itu semua mungkin bisa jadi dokter yang nunjuk tahu atau orang yang sudah pernah kena penyakit seperti itu. Apa ya? Penyakit kulit lah kebanyakan ya. Ada yang kalau kena air dia bisa tambah banyak, cacar dulu ya. Katanya kalau kena air bisa tambah banyak, maka itu kita bertayamum pada saat. Wa in khafa min istimali fi ba'd al-badan ghassala as-sahih wa yatalammuh bil adil alil waqtul ghasl wal junub mata sya'ah. Ya. Maka jika takut untuk menggunakan air di sebagian badan, maka basuhlah yang tidak sakit. Ana misalkan lukonya bukan di anggota tayamum, bukan di muka sama tangan. Lukonya di kaki sini. Lukonya di kaki. Ana ini nak mandi wajib. Pacak ana mandi wajib. Mandi sudah, cuman di sini beda pacak kena wajib. Tidak. Nah, kita basuh kalau badan kita kecuali tempat sedikit yang ada nih. Tidak pacak kena banyu nih, Beb. Nah, pinggir-pinggir yang bisa kena banyu kita cuci. Yang ini, Beb, ganti dengan tayamum. Paham dong? Nah, jadi yang sisa ini kan belum terangkat hadasnya. Kita kan sudah mandi nih. Sudah mandi tapi ada bagian luka gitu di sini. Tidak pacak kena air. Jadi kita cuci, Beb. Kalau bisa dibuka perbannya, kita cuci tempat yang tidak sakit. Kan tidak semuanya luka kan. Ada kan kalau perban itu kan kadang lebih dari luka kita. Nah ini kalau misalkan kita cuci, bisa kita cuci tempat yang tidak kena. Nah ini tinggal tempat yang sakit, Be. Maka tempat yang sakit ini kan belum terangkat hadasnya, diganti dengan tayamum. Itu. Nah ini akan kita bahas bagaimana kalau di penyakit itu ada jabiro atau perban. Perban ini kan macam-macam bentuk, Pak. Ada yang pakai kayak plastik itu, ada yang gips patah kaki itu kan. Nah ini bagaimana hukumnya? Kapan harus dilepaskan perban itu, kapan tidak. Maka wajib naz'u salah satu suar. Wajib melepaskan perban kalau kita nak wudu atas 3 gambaran. Yang pertama, an yumkin ghusl mawdi'il ilal bil ma'. Perban itu wajib dilepaskan jika mana mungkin membasuh tempat sakit itu dengan air. Tidak mungkin, Beb. Kata dia mungkin, Beb. Cuman tempat yang tidak sakitnya, Beb. Tempat sakitnya tidak. Nah, jika memungkinkan maka dibuka perban tadi. Kalau perban tadi mungkin dibuka. Cuci Beb tempat yang tidak sakit, yang sakit dibiarkan. Yang kedua, anna yumkinu dzalik. Lakin akhadha ba'du sahih wa yunza' li ghasli. Yang pertama, mungkin yang dibuka perban tadi bisa dicuci. Ini berarti penyakitnya udah ada masalah ini. Udah mandi lah gitu, wudu lah. Tidak apa-apa kena banyu. Maka wajib dibuka perban tadi. Jika penyakit tadi tidak masalah kena banyu. Yang kedua, mungkin dibuka. Cuman dia mengambil sebagian yang sohe. Maka dilepaskan. Maksudnya gini, ada pena enggak untuk contoh ya. Itu gambar gue, jadi ada pena enggak? Coba pena.
Jadi misalkan di sinilah kita katakan sebesar ini. Ada pena tak? Tak kata buat pena. Masya Allah ya. Ini talibul ilm. Jadi misalkan di sini nih, taruhlah pakai koin lah gitu, taruhlah kita tunjukkan alamat gitu. Nah, susah inilah taruhlah ya. Nah ini luko yang ada di tangan kita misalkan. Anak perban beb, ini beb. Anak perban. Oh perban ya dak. Nah kira-kira perban ini bisa dibuka dak? Kalau kita nak wudhu atau kita nak mandi bisa, bisa dibuka. Apalagi perban ini sampai nutup tangannya. Kalau cak gip tuh tak baca dibuka kalau gip tuh kan. Nah maka kalau gip tuh diganti tayamum. Tapi ini masalahnya yang patah tangan beb, bukan kaki. Nah, kayak gitu hukumnya cak mana kalau yang patah itu di bagian tayamum. Nah, kayak kita jelaskan. Nah sekarang ini kita ngomongkan lukonya itu misalkan di sini di tangan. Anak ngomong sama dia, anak nak berwudhu beb, bisa anak wudhu. Cuman ini nah sakit enggak bisa kena air. Jadi bisa enggak dibuka perbannya? Kata dia bisa. Tapi enggak pacak dikenai banyu ya. Sudah cuci be tempat yang tidak sakit. Pacak kita lapi dengan air gitu. Tempatnya. Nah, yang sakit ini jangan mana ganti dengan tayamum. Tapi masalahnya dia di anggota tayamum. Nah, itu kalau di anggota tayamum wajib dikodok kayak sholat. Paham tuh? Ini cak di tangan kan anggota tayamum. Sikok-sikok kita bahas. Jadi mungkin tidak mungkin dilepas Allah yumkinu dzalik, akan tetapi dia mengambil sebagian yang baik dan yang bisa dibuka untuk dicuci. Jadi kalau perbannya itu, nah cek inilah, perbannya itu kan ada perban itu kan pasti lengketnya kan lebih daripada tempat sakit. Ya enggak? Ini tempat sakit. Ini perbannya lebih dari tempat sakit. Nah, ini kita kan masih banyak yang tidak ada luka nih. Kita bersihlah yang tidak ada luka nih kita wudhui. Nah, yang luka nih beb, yang luka nih di sini beb, tapi perbannya bisa anda buka beb. Cuci juga tempat yang tidak ada sakit tadi. Kecuali lukanya tadi beb. Lukanya tadi diganti dengan tayamum. Kan belum terangkat hadasnya di luka tadi. Maka diganti dengan tayamum. Beb, anak tayamum ini di anggota tayamum tangan ini. Lewat itu di pojok perbannya kayak gitu. Dan kalau di anggota tayamum kaget wajib digodok. Terus kita sholat itu apa ya beb? Kita sholat itu menghormati waktu. Nah, ini kaki kita akan bahas. Sedikit sudah agak tergambar kan maksud daripada perban tadi. Baik, itu yang kedua. Yang ketiga, an yakuna maudhu tayamum yumkin masumat tahta biturab. Dia di anggota tayamum di tangan tadilah. Tapi dia ngomong kalau kena banyu tidak pacak. Tapi kalau kena tanah pacak. Jadi di tangan, duko nih tadi. Kena banyu tidak pacak. Tapi kalau kena tanah pacak. Ya sudah, ente wudhu, sudah ente keringkan dulu kan. Kalau kena tanah lagu lengkap pula ya. Jadi ketika mana ente sudah wudhu, selesai beb, cuman ini benar, bagian ini benar. Tidak ada pacak, sedikit ini. Jadi anak cak mano dikenai banyu tak baca, anak ganti dengan tayamum. Dan ini anggota tayamum. Kira-kira bisa dibuka tak? Bisa dikenai debu tak? Ketika kita wudhu tayamum itu. Bisa, buka. Wajib dibuka. Kalau memang bisa dikenai debu tadi. Faham tuh? Cak mano? Ini misalkan luko tadi di sini. Dia ngomong kena banyu tak baca, tapi kalau kena tanah tak apa, tak ada masalah. Misalkan wajib dibuka perbannya tadi yang nutup dia tadi. Dia debu pertama dia tipis dia usap mukanya sekali. Debu kedua diusap cak biasa. Ini jari-jari ini nutup ke sini. Diputarnya sampai penggelangan. Sekali Pak, tidak disunahkan 2-3 kali kalau tayamum. Sekali karena pakai tanah. Tanah yang ada debu. Sekarang sudah dibuat oleh uang, dijual lah mau tanah. Kalau tanah yang lengket cak gitu tuh, acak itu harus yang dia kering berdebu, dia harus berdebu. Artinya kalau berdebu itu kering. Jadi 3 ikut inilah gambaran kalau mungkin dibuka perban tadi.
Wa imkan an la yakhaful mahdur mimman barra. Jadi yang dikatakan mungkinnya dilepas ke perban tadi jika dia tidak takut dengan yang kita jelaskan tadi. Maksudnya kalau kena air atau kena air tidak ada masalah, atau dia tidak bisa kena air, bisa kena apa tayamum, tanah tayamum, maka wajib buka. Kalau takut tidak perlu dibuka. Akan tetapi membasuh yang sohebe wayam sa'ala satir bil ma' wa yatayammam amma tahtahu. Dia ngomong tidak baca dibuka, Beb. Kebetan ini. Dia takut penyakitnya bertambah karena sudah ada obatnya. Jadi cak mano cuci yang kira-kira bisa dicuci dari yang sehat. Nah, tinggal yang di bawah ini diganti dengan tayamum. Beb, dah acak dibuka ya lewat ke tanah tayamumnya di atas perbannya. Baik, ada 3 gambaran yang wajib kita mengulang sholat, artinya mengqadha sholatnya. Tetap sholat, tapi kaki kita qadha sholatnya. Ngapui Beb kami sholat dengan tayamum tadi? Karena menghormati waktu. Jadi tidak kati udhunya wong ninggalkan sholat dalam Islam. Tidak baca pakai baju, tayamum, pakai tanah. Tidak baca tegak, duduk sholat. Tidak baca duduk berbaring, tidak kata alasan nak ninggalkan sholat. Tidak baca berbaring, telentang. Jangan diteleni, antang mati. Telentang itu maksudnya tergoreng jadi terbaring. Telentang tak baca juga, gerak ke kepala gitu. Allahu Akbar, sami Allah. Tak baca juga mata kita. Allahu Akbar, sami Allah. Tak baca juga mulut kita, tak baca juga hati kita. Jadi tidak kata uzur wong ninggalkan sholat di dalam Islam. Uzur ngahir ke sholat ada, tapi uzur ninggal ke sholat tak kata. Nak dia siapapun, apalagi dia walinya Allah. Ini ngaku ikut tasawuf, nah tidak semayang lagi. Aduh, ikut tasawuf itu sesat kalau ada ikut tasawuf, nah tidak semayang lagi. Itu serikut ini, dah tinggal ke majelis. Nabi Muhammad tidak pernah ninggal ke sholat, nah dia ninggal ke sholat. Ya. Wa yu'idu shalah fi salasi suwar. Harus mengulang sholatnya atas 3 gambaran. Gambaran yang pertama an yakun satir fi a'dha'i tayammum. Yang wajib mengulang sholat itu kalau perbannya itu di anggota tayamum, cak di tangan tadi. Ini nak kita cuci yang tidak ada sakit, tetap karena di anggota tayamum kita tetap mengulang sholatnya. Jadi kita tayamum, kita cuci yang tidak ada sakitnya, kita tayamum atas pucuknya, kita sholat. Nanti berapa hari kira-kira perban ini? Seminggu. Berarti kayak kita godok seminggu sholat kita. Kenapa? Karena di anggota tayamum. Anggota tayamum cuma 2, buku sama tangan. Nah kalau di tangan ini, ya ini tangan nih. Ini tangan. Ini lengan. Nah di tangan ini, kita lukonya maka harus wajib diulang kayak sholat. Yang kedua, anyakuna fi ghairi a'dha'i tayammum. Yang kedua, lukonya bukan di anggota tayamum, tempat lain, di perut sini, di kaki, kan bukan anggota tayamum. Maka cak mana ya'khudhu min as-sahih zaid ala qadril imsak. Dia ini bukan di anggota tayamum, di kaki, cuman perbannya ini besar sehingga mengambil bagian yang tidak ada sakit. Nah, pecah uang digip, tidak digip patah tulang. Biasanya kan pakai cak apa semen itu. Apa nih yang gip apa istilahnya itu kan nutupnya itu. Ya pen itu ditutup dengan kaki itu. Padahal kan yang patahnya kan ujung sini, tapi ditutup galau-galau itu. Tidak baca dibuka Beb itu Beb katanya. Iya, sampai kapan? Sampai mungkin sudah kata dokter bisa dibuka baru dibuka. Nah jadi cak mano? Ya kita kan nak mandi wajib, namanya kita hidup ya masih bisa jalan. Kalau kita junub nak mandi wajib, nak berwudu. Nah, kita tetap lakukan mandi wajib kecuali tempat tadi yang tidak ada kena, kita ganti dengan tayamum. Dan ini bukan anggota tayamum di kaki nih. Kita baca tayamum. Tapi masalahnya dia ini ngembek perbannya terlalu besar. Itu yang mewajibkan dia mengulang sholat. Kan kalau di pen itu kan besar, kadang-kadang sampai sekaki kadang-kadang Sampai segini gitu kalau memang patah, kakinya patah.
Pernah nyingok di pen itu. Nah, itu perban. Perban yang seperti ini tetap wajib mengulang mengkodok salatnya kaki. Paham tuh? Yang ketiga, an yakhud min as-sahiga dal imsak faqat wa yadau ala al-hadath. Yang ketiga, make perbannya sekadar nutupi luko. Lengket untuk melengket becak kita apa dia? Selas apa namanya? Hansaplas apa ya? Hansaplas itu kan sekadar untuk nutupi luko be, tapi tetap ngembek bagian yang tidak sakit kan nutup itu. Nah ini wayadhu alal hadas. Naroknya tapi belum berwudu. Narok apa handi plus tadi belum berwudu. Fa in ya'khud min as-sahih syai', kalau dia ngembek sedikit daripada yang tidak sakit, walam yakun fi a'dha'i tayammum, dan bukan di bagian tayamum cak kaki, lam yajibul i'adah, tidak wajib mengulang. Sawa wadhu ala tuhur amla, naroknya dalam keadaan suci atau tidak. Wa kadza la yajibu li'adha idza kana fi ghairi a'dha'i tayammum. Begitu juga tidak wajib mengulang salat jika mana bukan di anggota tayammum. Wa akhadha min as-sahih qadar imsaqat. Jadi ngembek daripada yang tidak sakit sekadar untuk melengket ke bawah. Wa wada'a ala tuhur, tapi syaratnya menaruhnya dalam keadaan suci. Jadi kesimpulannya masang perban itu boleh kalau kita lagi luka atau sakit. Kalau di anggota tayamum, kira-kira bisa dibuka ada? Tidak baca. Kalau dibuka bisa tambah penyakitnya. Maka kita bertayamum. Kena banyu baca tak baca, tapi kena tanah baca, Beb. Kalau kena tanah baca wajib dibuka. Tapi dia ngomong kena tanah pun tak baca. Ya sudah, kita cucubi tempat yang tidak kena lukonya. Lukonya kita tayamumi lewat ibeh, turapnya di atas. Jadi kalau kita setelah wudhu itu kita tayamum, kering ke dulu wudhu kita tadi biar tidak lengket tanah tadi. Iya. Nah, kalau lagi junub, Beb, ana nih lukonya di kaki. Ana nih junub, ana mandi dulu, Beb, katanya mandi junub. Cuman tempat luko ini beda doang, mandi. Kan ini kan belum terangkat hadasnya. Ini sudah anak cuci, kalau yang tidak sakit anak cuci. Cuman tempat yang luko nih beda, baca kena banyu. Tapi yang lain anak sudah cuci kalau. Anak mandi ke kalau. Cuman tempat luko ini digantikan dengan tayamum. Kalau seperti itu tidak perlu mengqadha sholat. Sholat berarti sah sholatnya. Kenapa? Karena inti bukan di anggota tayamum. Di kaki kan. Di kaki, di bokong. Ini mana lagi? Sini misalkan. Budak itu habis pocong ke sininya. Misalkan. Akhirnya dijahit kan. Kan ini kan luko. Luko. Ditutup ini. Mandi, Beb. Anda di junub. Mandi. Cuman ini be luko ini beda. Baca ini. Ya kan? Cak mana ini? Ya, nah ini ganti dengan tayamum kalau nak semaya. Kenapa? Masih ada hadas di sini. Hadas besar belum terangkat di bagian luko tadi. Dan luko ini tidak baca kena banyu lama keringnya. Misalkan. Nah pada saat itu seperti itu. Jelas ya masalah perban ini. Ada pertanyaan sampai sini masalah perban. Jadi kesimpulannya yang wajib digodok itu kalau lukonya di anggota tayamum luko dan tangan. Itu yang pertama. Yang kedua, jika mana di anggota bukan tayamum tapi banyak mengambil tempat yang tidak sakit. Cak gip tadi itu pasti digodok. Kenapa? Karena besar nih. Tapi kalau dia ngembek sebatas untuk nutupi luko, cak perban itu sedikit, nah itu makdur. Kita ganti dengan tayamum dan tidak perlu mengulang sholat. Yang ngulang sholat itu yang paling berat itu kalau lukonya di anggota tayamum, itu pasti ngulang sholat gitu. Tapi Beb, ana tetap sholat Beb pada saat itu. Ana tayamum, wudu dan tayamum. Halas. Ente sholat itu menghormati waktu. Artinya kalau misalkan kita tidak sholat sama sekali, ya dosa kita. Dosa. Jadi kita tuh menghormati waktu tadi. Itulah moga begitu jauh ke dari luko atau penyakit ini bahaya. Ada yang memang dia memang penyakit luko karena nyampak apa karena apa. Ada yang mungkin karena penyakit kulit. Ada jenis penyakit kulit yang tidak baca kena air. Dia bisa tambah banyak apa. Cak dulu tuh cacar. Zaman kecil-kecil dulu lah kena cacar. Itu kalau kena ada cacar banyu tuh kalau kena air katanya bisa tambah banyak.
Nah, kalau posisinya seperti itu, maka kita bertayamum. Nah, ini yang kedua, sebab wong boleh bertayamum jika mano ada air tapi dia nyusah sakit. Yang ketiga, dia ini ada air. Tapi air ini digunakan untuk menjok minum hewan yang haus. Tapi hewannya yang dihormati. Jadi airnya ada. Cuman dia ini di dalam perjalanan. Banyunya ada kalau nak untuk wudhu baca banyu yang aku bawa ini. Cuman hewan aku ini kalau tidak diinjak minum mati. Dulu zaman dulu, kalau sekarang pakai bensin ya. Tidak diinjak ke tali mati mobil kita. Nah, lain nih zaman dulu itu onto, pakai onto, pakai kudo Nah, ini pembahasan tidak apa-apa tetap dibahas ya. Tidak tahu suatu saat balik lagi zaman itu kan. Jadi kalau misalkan zaman dulu itu kan pakai onto sama kudo. Dia ngomong, banyu nih ada. Kalau anak pakai wudhu, onto sama kudo ini, kalau di tengah perjalanan perlu minum. Kalau tidak kunjung minum, tidak nyampe ke tujuan. Nah, maka boleh dia bertayamum, karena untuk menghormati hewan yang dia gunakan. Nah, ini hewan yang muhtaram namanya. Hewan yang dihormati dalam Islam. Ada hewan yang tidak muhtaram. Kalau dia haus, tidak usah minum. Inti pakai banyu itu untuk berwudhu, tidak boleh tayamum. Siapa yang tidak muhtaram itu? Ada 6 golongan kata ulama. Yang pertama tarikus sholat. Wong yang meninggalkan sholat. Ada wong meninggal ke sholat. Disuruh taubat dulu. Wong meninggal sholat. Semayanglah. Taubatlah. Masih juga. Apalagi sampai mengatakan sholat itu tidak wajib. Nah, kebanyakan kita ini kan males. Meninggal ke sholat tuh. Lalai. Masih kalau tanya wajib tak semayang? Wajib semayang. Nah, kalau masih ngakui wajib tuh masih tergolong wong muslim. Tapi kalau dia katakan suatu yang qat'i itu tidak wajib, nah bahaya. Ada hukumannya berat dalam Islam. Cuman kita ini kan bukan negara yang syariat Islam. Kalau syariat Islam itu disuruh taubat. Misalkan dia ninggal ke sholat zuhur, taubatlah sebelum masuk asar. Kalau dia semayang udah. Tapi kalau sampai asar dia udah semayang juga, kemudian asal tidak sembahyang langsung dinaikkan ke pengadilan, bisa dihukum potong kepala dia hukuman dalam Islam. Tapi tidak pernah berlaku itu di zaman kita sekarang. Itu saking pentingnya perkara sholat. Jadi yang pertama meninggalkan sholat. Ada anak pernah baca hadis dan ini pernah disampaikan oleh Ustaz Taufik Asnuri. Memang ada hadis. Kalau kita meninggal ke sholat itu semuanya melaknat kita. Baju yang kita pakai ini melaknat uang yang meninggal ke sholat. Tak galak dia. Ngapo kau pakai aku? Kau ini meninggal ke sholat. Makanan yang masuk di mulut kita melaknat kita. Ngapo kau makan aku? Kau ini meninggal ke sholat. Kau lupa sama. Minum yang kita, semuanya melaknat kita. Bumi yang kita pijak melaknat kita. Ngapo kau tidak sholat? Cuman kita ini tidak didengar oleh Allah Subhanahu Wa Taala tentang hal itu. Itu satu Taufik Asnuri pernah menyampaikan. Itu ada diriwayatkan di beberapa hadis dan dinukilkan oleh Syekh Nawawi Al-Bantani dalam kitabnya. Kasus Syaja' itu ada beberapa hadis itu tentang masalah itu. Jadi usahakan kita jangan sampai meninggalkan sholat. Itulah membedakan kita dengan orang-orang kafir. Al-farqu ma bainana wa bainal musyrikin as-shalah. Yang bedakan kita sama orang kafir itu sholat itulah. Wong kafir ada yang puasa juga, lebih hebat dari gitu dia puasa. Dari pagi sampai malam puasanya, wong Hindu itu. Yang palak saulin itu, puasanya kuat, kalah gitu. Kita sampai sore, dia sampai malam, Pak. Yang puasa ada, dia ibadah. Kita pergi haji, keliling Ka'bah, sa'i, dia ada lagi ibadah, dia lebih hebat lagi naik gunung. Pernah nengok film Sembokong lah. Itu sampai berjalan jauh-jauh. Cak itu mujahadah dia nak dekatkan diri dia kepada Tuhan yang dia yakini. Artinya yang membedakan kita nih semayang nih lah. Dia tak pacik semayang cak kita ada rukuknya, ada sujudnya. Tak kate. Nah makanya kalau umat Islam tak ada sholat itu mana alamat dia sebagai seorang muslim. Jadi jangan tinggalkan sholat. Nah wong yang meninggalkan sholat ini disuruh istitabah dulu. Ba'da amr imam. Dikatakan dia meninggal ke sholat setelah perintah imam. Wa ma'akharaha an jami' awqati kaslan atau tahwunan. Kalau dia meninggalkannya karena malas atau lalai, maka disunahkan suruh taubat. Kalau dia taubat, maka tidak boleh dihukum mati. Tapi kalau dia misalkan tidak taubat, bisa dihukum mati.
Dan hukumannya hukuman umat Islam. Artinya kalau dihukum mati pun tetap dikuburkan di kuburan umat Islam. Kenapa? Karena dia meyakini sholat itu wajib. Sholat wajib tak? Wajib. Cuman dia males. Cuman dia lalai. Nah ini dia ini disuruh taubat, sholat lah. Kalau tidak dihukum, itu dalam hukum Islam. Tapi dia tetap dinilaikan muslim. Kalau meninggal masih dikubur di kuburan umat Islam. Tapi kalau dia meninggal juhdan lil wujubi. Mengingkari. Ngapa kau tidak semayang? Tidak wajib sholat untuk aku. Nah, itu mengingkari kewajiban yang qat'i dalam Islam, itu bisa murtad hukum. Kalau dia dihukum murtad, itu hukumnya kalau sudah murtad itu panjang urusan. Kalau dia meninggal tidak dikuburkan lagi di kuburan umat Islam. Karena dia meyakini suatu yang qat'i itu yang sudah di Al-Quran dan hadis. Dia lalaikan. A'udzubillah min. Yang kedua, kalau kehausan kita tidak boleh minum adalah azanil muhsan. Azanil muhsan itu wong yang zina tapi dia sudah menikah. Syaratnya balik, dia balik, artinya sudah balik, berakal, merdeka. Alladzi ghaba hashafu au gadru in kana gadr hatta bulughi hal bulughi wa aqli hurri bi gubul fin nikah sahih sumazan. Yang dinamakan zani muhsan itu dia sudah pernah menikah kemudian dia berzina. Nah ini kalau dia dibuktikan tapi tidak pernah terbukti masalah zina ini Pak, makanya tidak boleh juga kita memfitnah wong berzina kalau kita tidak punya bukti. Aduh CCTV atau TV itu tidak baca, sekarang bisa diedit pakai AI pakai apa-apa, baca kepalanya ganti. Misalkan Gayana, di make-nya film macam-macam itu masuknya baca sama sekarang. Jadi video itu tidak baca dijadikan patokan. Jadi kalau di dalam hukum Islam kita menuduh orang itu berzina, itu harus dibuktikan 4 orang laki-laki nyingok nian masuknya batang celak itu di mata atau bahasa kitab. Masuknya tuh nyingok nian wong 4 ini nyingok nian 4 ikut laki-laki menyaksikan kalau jadi berzina. Baru di dalam hakim disumpah dia baru bisa diputuskan dia dirajam kalau sudah menikah. Kalau belum menikah dicambuk sampai 80 sampai 100 kali. Nah, kita yang menuduh tidak mendatangkan bukti bisa digazab. Digazab itu ada hukumannya juga Pak. Kau ini berzina, kita tidak ada bukti kan, kita kena gazab. Gazab itu hukuman cambuk coba, ta'zir. 80 kali menuduh orang tapi tidak ada bukti. Nah inilah makanya di zaman Nabi pun masalah perzinahan ini karena pengakuan. Jadi ada seorang perempuan, dia ini sudah pernah menikah, kemudian dia berzina dan hamil. Dia ini ngadu sama Nabi Muhammad, ya Rasulullah, ana zaniyah. Aku ini berzina. Maksudnya nak bertaubat. Kata Nabi. Nabi tutupi. Mungkin kau cuman pegangan tangan. Ngomong lagi dia. Dikecilnya lagi Nabi Muhammad. Ya Rasulullah ana zanian. Aku ini berzina. Mungkin kata Nabi kau cuman berciuman. Ditutup ya. Maksud Nabi itu diamlah. Dengan kau mengakui ini kagak hukum Islam berat untuk kau. Dikejunya Nabi, kejunya lagi Rasulullah ketiga kali, ya Rasulullah anak zani. Fa inni satartah kata Rasulullah, aku telah menutupi aibmu, tapi karena engkau mengulang-ulangnya, apa boleh buat? Hukum Allah harus kutegakkan. Ditanya oleh Nabi, apakah engkau hamil? Iya ya Rasulullah, aku hamil. Lahir ke dulu budak itu. Setelah lahir budak itu, susoni dulu kata Rasulullah 2 tahun. Bukan main-main Pak. Udah lahir disusoni 2 tahun. Nah, setelah itu baru datang ke sini. Setelah itu baru Nabi jatuhkan kepada dia hukum rajam. Itulah sekali cuma terjadi di zaman Rasulullah karena pengakuan dari seorang perempuan. Kemudian perempuan ini saking jujurnya dia nak bertaubat. Sahabat, ada juga sahabat dan pada saat itu ngejek dia. Wah, Dino ini. Kalau bahasa kita Dino tak benar ini. Nabi ngomong tidak boleh karena dia sudah bertaubat. Kalau dipagi ke pahala taubat dia kepada wong semadina ini cukup untuk pahalanya. Jadi kamu jangan mengatui mereka wong ini yang sudah bertaubat dari dosanya dengan
Betul. Akhirnya dia dirajam sampai meninggal perempuan tersebut. Dionya, Be. Nah ini, jadi zanil muhsan ini kalau kehausan tidak ada diinjoi minum. Ini udah malam apa nih? Sampai sini dulu apa? Ada pertanyaan sampai sini mungkin lanjut kedua ikut lagi nih, sedikit lagi. Hah? Tanya. Ya. Ya. Hmm. Hmm. Ya. Harus digodok sholat 2 hari. Iya. Harus digodok berapa sholat kan? Ya sudah godok. Pas dia sadar dia bisa sholat, dia bisa tegak atau dia tidak bisa tegak juga dia sudah bisa duduk, godok yang sholat kemarin. Bisa digodok. Ya, kalau dia ngomong Beb, anak nunggu sampai sehatnya, ya kodok seminggu seminggu nanti kok. Lebih lama lagi seminggu. Lemak lah goyogi ya dah. Lah, numpuk. Ya ada pertanyaan sampai sini. Jamak, jamak sholat maksudnya. Ada perbedaan. Kalau kodok itu yang kita ketinggalan, yang kita ketinggalan, kemudian kita kodok. Nah, ini yang hadisnya Anda sampaikan sama antum diriwayatkan oleh Imam Tirmizi. Kata Nabi, "Man nasiya shalah, summa dzakaraha la kafaratu laha illa bi fi'liha." Kalau kita lupa ninggalkan sholat, kemudian kita ingat pernah ninggalkannya, tidak pacak nebus dosanya kecuali melakukan sholat itu, artinya mengkodoknya. Beb, ana ini ada 10 tahun kali dulu tinggal sembahyang. Ada wong cerita. Ya, katanya cicil ini habis sholat maghrib lagi. Yang tadi adaan, yang kedua kodokan. Habis isya cek itu juga. Habis sholat isya lagi. Yang pertama adaan, kedua kodokan. Kira-kira berapa lama? Sebulan kita kodok. Tidak usah sholat sunnah dulu kalau sholat wajib kita masih ada utang. Ya, lebih baik begitu kata para ulama. Dan yang penting kita membayar utang sholat kita. Itu kodok. Kalau jamaah itu mengumpulkan 2 sholat di satu waktu. Tapi dengan uzur musafir. Atau uzur misalkan zuhur ke asar atau asar ke zuhur, sebaliknya. Maghrib ke isya atau isya ke maghrib. Nah itu jamak. Ada jamak takdim, ada jamak takhir. Itu kalau musafir. Cuman subuh tak baca di jamak. Baca subuh dewean. Paham tuh? Itu jamak. Ada lagi namanya i'adatus sholat, sedekah sholat. Ini pernah terjadi di zaman Nabi. Sahabat inilah sholat duluan. Nabi Muhammad baru datang. Kata Rasulullah, man patasaddaq ma'i. Siapa yang nak sedekah sama anak? Maksudnya mengikut sholat lagi. Padahal sahabat udah sholat. Nah itu namanya i'adatan. Itu sholat. Jadi misalkan isya. Ini pembahasan jarang mungkin kamu dengar. Tapi ada pembahasannya dulu. Anda sudah sholat isya. Anda datang telat. Siapa yang nak sedekah sholat? Maksudnya sholat isya lagi jadi makmuman. Niatnya makmuman, tapi niatnya bukan adaan lagi, tapi i'adatan, mengulang. Dapat pahala. Cuman yang wajibnya Anda sudah lakukan dari isya. Cuman Anda sholat ini untuk ngewang itu, dia nggak ada jamaah. Kalau ada orang lain yang jamaah yang belum sholat lebih ahsan. Tapi kalau tidak kate, disunnahkan kita sedekah sholat tadi. Ngewangi wong tadi semayang biar berjamaah. Jelas itu namanya i'adatan. Jadi ada perbedaan antara qadha, jamak dan i'adah. I'adah itu mengulang sholat. Jelas apa ya? Sudah. Ya. Tidak ada masalah. Boleh. Cuman niat kita harus imamannya harus sebutkan. Harus sebut keimaman karena kita mengulang sholat kan. Kita sudah sholat kan, sudah sholat lagi kan. Jadi imam lagi. Tak apa-apa ya. Tapi niatnya harus imaman. Harus sebut keimamannya. Ya, ada pertanyaan lain? Nah, kemarin Habib dapat sikok pertanyaan yang Ana jelaskan di beberapa majelis. Jadi kan di Mekah nih kan sama Madinah nih mau pergi haji atau pergi umroh ini kan mazhabnya beda-beda. Ada Maliki. Nah, mungkin kamu nengok pas dia baca Fatihah tuh langsung alhamdulillah bismillah lagi. Ya. Tapi sebenarnya dia tuh baca pelan bismillahirrahmanirrahim. Kalau dia tidak membaca bismillah sama sekali yang Syafi'i tidak sah. Kenapa? Kalau tidak sah Fatihahnya tidak sah sholatnya. Karena Nabi mengatakan la sholatan liman lam yaqra' bi Fatihatil Kitab. Tidak dikatakan sholatnya sah kalau tidak baca surat Fatihah. Karena rukun qauli.
Dan Imam Syafi'i berpendapat Bismillah itu salah satu ayat dari surat Fatihah. Jadi kalau imamnya tidak baca Bismillah, makmumnya tidak sah. Yang Syafi'i. Di dalam mazhab lain, seperti Maliki mengatakan Bismillah bukan daripada Fatihah. Jadi kalau dia tidak baca tetap sah sholat menurut mereka. Maliki itu mazhab Maliki. Jadi kalau kamu sholat di Mekah, ya, untuk mengkeluar daripada khilaf, kita kan biasanya niat imaman ya, atau makmuman. Ya, kita jadi makmuman. Nah, ini ada sikok penjelasan dari seorang ulama. Niat jamaatan, niat berjamaah. Musalli fardu maghribi salah rakaatin jamaatan. Salat berjamaah karena Allah Ta'ala. Jadi kalau ada perbedaan itu kita tetap sah salat kita. Nah, itu. Tapi sebagian ulama mengatakan tidak perlu karena mereka pun yang jadi imam di Mekah itu sudah mengerti kalau ada Syafi'i pasti mereka baca Bismillah. Pasti mereka baca Bismillah itu kalau dia tidak baca tapi biasanya dia bacanya pelan. Bismillahirrahmanirrahim baru alhamdulillahnya dia angkat. Atau sebagian niat imam makmuman tetap tidak apa-apa. Nah, ini untuk detailnya Kalau umumnya kita kan pasti tetap jadi makmuman dulu kalau nak sholat. Walaupun di Mekah atau Madinah. Nah, ada sebagian mengatakan lebih bagus niat jamaatan. Saya niat sholat berjamaah, saya niat sholat fardu maghrib, salah satu jamaatan berjamaah karena Allah Ta'ala. Sama imam tadi. Jadi dapat fadilah jamaah. Karena beda mazhab. Beda mazhab itu bukan untuk perpecahan selagi mazhab yang diakui oleh ahlu sunnah. Cuman takutnya di dalam mazhab dia boleh, di dalam mazhab kita tidak. Ini berbeda pendapat. Dan berbeda pendapat umatku itu rahmat. Dulu di zaman Rasulullah itu, Pak, terakhir saya tutup dengan ini. Nabi itu pernah berdoa. Salah sikoknya Nabi itu kepengen umat ini satu bendera, satu mazhab lah istilahnya. Dan tidak dikabulkan oleh Allah. Kata Allah, itulah ujian umatmu. Baru Nabi setelah itu bersabda, ikhtilafu ummati rahmah. Berbeda pendapatnya umatku itu dalam masalah fikih itu rahmat untuk umat. Jadi ada warna. Jadi perbedaan itu menjadi warna, bukan perpecahan. Tapi tetap setiap mazhab memiliki pandangan. Nah, jangan ngembek lemaknya, kalau ngembek lemaknya, bahaya ini. Aku sekali-kali mengikut Maliki, sekali-kali kacau itu. Kalau cak itu kacau, tidak boleh haram itu hukumnya. Main-main ke hukum agama. Kalau sudah Syafi'i lah. Kata Ustadz anak kaget pas malaikat nanya bingung. Kau ini mengikut mana? Mengikut Syafi'i, apa Maliki, atau Hambali. Aku mengikut dia loh. Nah, yang ditanya Imam Malik Syafi'i. Kenal tak ini pengikut kau? Tidak kenal kata dia. Maliki. Jadi jangan muzab-zab kalau kita lah mengikut Syafi'i. Syafi'i lah tuh. Makanya kita bingung kadang. Kita di Indonesia ini bukan mazhab lagi. Golongan langsung. Muhammadiyah, NU. Padahal mereka punya mazhab. Kalau mereka Syafi'i sama baik. Sama-sama Syafi'i. Jadi jangan dibuat itu perpecahan. Itulah hikmahnya luar biasa. Kita jadi mengetahui tentang ilmu. Cak nentu kelebaran, itu ke satu Muharram beda kemarin. Biasa itu. Itu namanya pandangan dalam ikhtilafiyah. Ada pertanyaan sampai sini mungkin? Masih ada waktu 5 menit. Nah, tanya ke tak? Jatuhi. Berkaitan pelajaran apa di luar? Ya. Ya, jadi itu kayak ada babnya. Kalau lupa kunut itu disunnahkan sujud sahwi, disunnahkan. Terus kalau imamnya tidak kunut, apakah tetap sunnah kita sujud sahwi? Tetap sunnah. Misalkan imamnya salam, kita nak sujud sahwi untuk imam, ada masalah. Tapi itu cuma sunnah, masalah kunut. Salat kita tetap sah. Kita bermakmum dengan wong yang tidak baca kunut, tetap sah salat kita. Cuman kita disunnahkan sujud sahwi. Yang kita Syafi'i ini. Tapi kalau misalkan kita juga tidak sujud sahwi, tidak apa-apa, tetap sah. Karena sunnah, sujud sahwinya pun hukumnya sunnah. Jelas Jelas ini. Iya. Ya. Ya. Cak mana sikap makmum?
Ya, kalau misalkan kita sudah yakin 4 rakaat dan imam berdiri, boleh bagi makmum niat mufarokoh. Niat pisah dari imam. Jadi anak niat pisah dari imam. Cak itu beda hati gitu. Terus ke sholat gitu, salam gitu. Karena kita sudah yakin 4 rakaat. Tapi kalau masih ada yang ikut ke imam juga tidak salah. Imam yang nanggung. Tapi disunahkan sujud sahwi. Ya. Sebenarnya kalau rakaat itu Pak, ragu itu 2 sama 3. Kalau 4 tuh tidak ada ragu lagi. Jarang. Jadi misalkan aku nih 2 apa 3, katakanlah 2. Lagi sujud sahwi. Aku nih 3 apa 4, katakanlah 4. Tapi kalau sudah 4 masih ragu, ngotak, ngapa nak ragu lagi? Sholat isya 4 rakaat, mana ada sholat 5 rakaat. Artinya setelah ini ente salah. Tapi kalau dia masih berdiri juga, maka bagi makmum boleh niat mufarokoh. Mufarokoh itu niat keluar ya, ya, sholat dewean dari makmum. Anak niat sholat dewean dalam hati itu karena Allah Ta'ala. Terus ke sholat kita salam. Hah? Nunggu imam batal sholat kita. Nggak boleh. 2 pilihan nih. Niat pisah atau mekut. Kalau mekut tidak apa-apa. Imam yang nanggung. Disunahkan sujud sahwi. Jadi ada 2 pilihan. Kalau inti nunggu di situlah sampai imam duduk, batal sholatnya. Jadi 2 pilihan nih. Mekut tegak sama imam. Jadi rokat kelima, kendaklah imam yang nanggung. Atau niat mufarokoh, pisah dari imam. Inti salam. Tidak dosa itu. Boleh. Karena kita nak yakin gitu, anak sudah 4 rakaat, imam tegak lagi. Niat deh, saya niat berpisah dari imam. Kayak itu juga hati. Gitu. Kemudian kita teruskan sholat, kita salam. Tapi ada yang ikut, tak apa-apa ikut. Ikut deh, tapi jangan nunggu. Nunggu tasyahud imam. Nah ini batal. Kenapa? Karena tidak ada kesana, harus sikapnya jelas. Nak pisahnya atau nak ikut. Namanya makmum. Itu deh, duit kok sikapnya. Jangan setengah-setengah. Aku nih nunggu merah kalau aja itu. Nah, dari mana nunggu? Itu macak-macak deh, makanya kan perlu itu batal itu yang nunggu tadi, batal sholatnya. Jelas ya? Ya Her, insya Allah moga dari itu kita dapat pengetahuan. Ada lagi soalan? Ada yang nak tanya kan? Alas, ya kita tutup dengan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala sayyidina Muhammad. Allahumma ja'al hadza jam'ana hadza jam'an marhuma tafarraqna min ba'di tafarruqan ma'suma wa la tajal fina wa la minna wa la ma'ana syai'an wa la mahruma. Allahumma zidna, Allahumma inni na'udzubika min al-ilmi la yanfa' min qalbin la yakhsha wa min amalin la yarfa' wa min du'ain la yasma' wa min da'watin la yastajabu laha. Ya Allah, jadikan perkumpulan kami Engkau tambahkan pengetahuan kami dan jadikan ilmu kami bermanfaat dan ampunkan dosa kami. Tutup aib kami, angkat derajat kami dan jadikan kami orang-orang yang mendirikan salat dan keluarga kami dan keturunan kami. Allahumma ja'alni muqimas shalah wa min zurriyyatina rabbana wa taqabbal du'a. Sebagaimana doanya para nabi, Allah jadikan kami pendiri salat dan anak keturunan kami dan Engkaulah Maha yang mengijabahkan doa-doa kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa sallallahu alhamdulillahirabbil alamin. Mohon maaf kalau ada kata-kata yang salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh, ada pakai pejit nyambung. Ada pempek jangan malu.